怎么被你施了地球魔法？为何平白无故为你牵挂？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Husna Fatimah dengan NIM 2341005 dari kampus Universitas Mulia Samarinda, jurusan S1 Sistem Informasi semester 2. Saya sekarang berada di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda di Jalan Balai Kota. Hari ini saya akan mewawancarai Kasubag Umum di kantor ini dengan tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul kesulitan mengatur atau memanajemen waktu dalam sekolah hari ini. 宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引。 Permisi, Assalamualaikum, selamat pagi. Bu, boleh saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam, selamat pagi ya boleh. Baik Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya Bidan. Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai Kasubag Umum di kantor ini? Udah 5 tahun kurang lebih. Mengenai pertanyaannya Bu, bagaimana jam kerja standar di kantor ini ya Bu? Jadi kalau pemberlakuan jam kerja kita itu kalau hari Senin sampai hari Kamis itu jam 8 sampai jam 8.00 sampai jam 16.00. Kemudian untuk hari Jumat itu jam 8.00 sampai jam 15.00. Apakah kantor ini menyediakan umpan balik dan dukungan kepada pegawai tentang kinerja mereka dalam hal manajemen waktu? Ya, jadi masalah kehadiran ya. Ya, Yang utama sebenarnya pengukuran kinerja pegawai itu kan dari tingkat kehadirannya. Jadi yang utama dari disiplin pegawai itu yang dilihat pertama itu adalah disiplin kehadirannya. Nah itu kalau kita di Pemkot Samarinda itu tingkat kehadiran itu menjadi ukuran yang utama itu. Jadi kalau untuk memantau kehadiran pegawai itu kita ada sistem online, itu aplikasinya namanya Sikap. Jadi sistem informasi kehadiran. Jadi setiap pegawai itu mereka hadir itu absen scan mata secara online yang itu nanti terkonek di badan kepegawaian. Nah itu kapan dia melakukan absensi secara online itu nanti tampil di aplikasi Sikap yang dipegang oleh mereka masing-masing. Jadi kita itu punya aplikasi namanya Sikap, itu setiap pegawai itu bisa mengontrol kapan dia masuk, kapan dia keluar. Nah umpan baliknya, nah kita di sini ada yang namanya tunjangan perbaikan penghasilan atau tunjangan tambahan penghasilan. Nah itu dihitungnya berdasarkan 60% dari dari kehadiran. Jadi dari kehadiran. Jadi apabila mereka tidak hadir tanpa absensi, otomatis tunjangannya dipotong. Umpan balik. Kemudian kita juga ada namanya aplikasi Elokbook. Jadi Elokbook itu setiap pegawai itu wajib mencatatkan ke dalam aplikasi ini secara online apa-apa aktivitas yang dikerjakannya pada hari itu. Jadi setiap hari kerja itu mereka wajib mengisi. Nah itu kalau dalam sistem 60% dari kehadiran, 40% itu dari Elokbook, dari aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Nah itu nanti capaian daripada Elokbook ini harus 100%. Jadi misalnya target mereka, kinerja mereka itu sekian menit dalam 1 bulan. Apabila mereka tidak mencapai dari aktivitas mereka, maka tunjangan mereka dipotong. Jadi kehadiran dan aktivitas sehari-hari itu sudah tercatat di dalam aplikasi secara elektronik, dalam sistem. Kemudian, apakah pegawai didorong untuk mendiskusikan kesulitan mereka dalam mengatur waktu dengan atasan? Kalau setiap atasan itu kan pasti membuka diri ya.
Apabila ada pegawainya yang bermasalah atau misalnya ada kesulitan dalam melaksanakan aktivitas, itu bisa didiskusikan. Tapi sejauh ini sih, karena masing-masing setiap pegawai itu kan dia punya jabatan masing-masing, punya tugas pokok fungsi dia masing-masing. Jadi dia sesuai dengan jabatannya dia melaksanakan pekerjaannya. Sejauh ini sih aman-aman saja gitu. Jadi bisa, kalaupun mereka ada kendala dalam melaksanakan tugasnya, biasanya itu bisa didiskusikan dan setiap atasan pasti memberikan itu. Kemudian yang terakhir, Bu, bagaimana cara pencegahan supaya para pegawai bisa mengatur atau memanajemen waktu yang sulit untuk kerja dan untuk hal lain? Maksudnya gimana? Maksudnya itu, Bu, bagaimana para pegawai ini itu memanajemen waktu yang sulit ketika untuk kerja ada hal yang mendesak dan untuk hal lain juga ada hal yang mendesak. Maksudnya hubungan pribadi gitu ya? Iya. Kita ada toleransi sebenarnya setiap hari itu, tidak mesti mereka 8 jam kerja itu total kerja gitu kan. Kita ada jam istirahat, ada jam istiqomah. Kemudian pegawai yang mempunyai kepentingan keluar itu kita ada boleh izin dengan catatan dia minta izin atasan, kemudian mengisi buku izin keperluannya apa, dan nanti jam berapa dia keluar dan jam berapa dia kembali itu mengisi buku izin itu, dan biasanya kita maksimal itu 1 jam boleh keluar. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kalau boleh saya menambahkan sedikit masukan untuk mencegah kesulitan pengaturan waktu itu dengan cara seperti kantor Ibu yang sudah gunakan menggunakan teknologi. Menurut saya, yang pertama bisa menggunakan aplikasi manajemen waktu seperti kalender dan pengingat untuk menjadwalkan tugas, acara, dan deadline. Yang kedua, aplikasi daftar tugas untuk membuat daftar tugas yang terstruktur. Dan yang terakhir, aplikasi pelacakan waktu seperti Google atau Respring Time untuk mengatur waktu yang dihabiskan untuk setiap aktivitas. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, dan terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya, Mbak ya. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Fitriani selaku Kepala Bidang Kantor Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda itu. Dan ingat teman-teman, jangan malas dan aturlah waktumu sebaik mungkin. Saya Husnul Khotimah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 流浪过季节。